I'll never sing along. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue, yaitu Hani, di channel gue, yaitu Hani Frogi. And welcome to my channel buat yang baru mampir ke channel gue. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas tips memilih politeknik. Tonton video gue sampai habis ya. Jadi di antara kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke politeknik, so gue bakalan ngasih tipsnya. Yang baru aja lulus SMA pasti akan memilih perguruan tinggi kan. Nah, banyak banget kan perguruan tinggi, universitas, politeknik, institut, sekolah tinggi, akademi, dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah politeknik. Dan gue akan membahas tentang politeknik. Pengertian politeknik sendiri yaitu institusi pendidikan tinggi yang menitik beratkan pada pendidikan vokasi untuk mempersiapkan tenaga kerja terdidik untuk memasuki dunia kerja setelah lulus nantinya. Pendidikan politeknik juga banyak diminati orang-orang karena pendidikan ini lebih fokus pada praktek sehingga membuka kesempatan dan peluang kerja yang lebih besar nantinya setelah kalian lulus kuliah. Dan sekarang kan politeknik itu udah banyak ya guys, di berbagai kota tuh pasti ada politeknik. So guys, sekarang gue bakalan bahas tips untuk memilih politeknik sebagai pertimbangan untuk melanjutkan kuliah. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, pilih jenjang yang kalian butuhkan. Jadi politeknik ini terdiri dari 2 program studi, yaitu ada diploma 3 dan diploma 4. Diploma 3 atau yang biasa disebut D3, diploma 4 biasa disebut dengan D4. Bedanya itu kalau D3 itu 3 tahun, diploma 4 itu 4 tahun. D3 itu gelarnya tuh ahli madya, sedangkan D4 itu gelarnya sarjana terapan. So guys, diantara kalian mungkin ada yang merasa kalau kuliah 3 tahun aja udah cukup, bisa pilih D3. Atau mungkin ada yang pengen punya gelar seperti sarjana terapan, itu kalian bisa ambil D4. Dan kedua jenjang ini cukup banyak mencari perusahaan karena politeknik ini lulusannya lebih unggul pada bidang praktek ketimbang S1. Jadi guys, mungkin perusahaan itu butuh orang yang siap kerja, yang bisa praktek, dan politeknik ini lebih banyak prakteknya ketimbang teori. Jadi mungkin perusahaan bakalan butuh orang yang bisa langsung kerja seperti lulusan politeknik. Yang kedua, perhatikan jalur pendaftarannya. Nah guys, di sini tuh masih banyak yang bingung kalau jalur pendaftaran politeknik negeri dan universitas negeri itu berbeda, dan masih banyak yang belum tahu. Kalau universitas ada SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Sedangkan politeknik SNMPN, SBMPN, dan Mandiri. Bedanya di situ guys, dan waktu pendaftarannya itu berbeda, nggak berbarengan, jadi kalian bisa milih keduanya. Jadi misalkan kalian di awal ikut SNMPTN, terus ikut juga sama SNMPN ya buat peluang ngelulus. Nah guys, di sini kalian pilih jalur pendaftaran yang menurut kalian lebih mudah dan lebih banyak peluang kalian lolosnya. Dan yang pastinya kalian juga lihat diri kalian lebih. Jadi misal jika kalian merasa lebih unggul di praktek atau kalian lebih suka praktek, ambillah politeknik. Lebih banyak prakteknya guys. Dan buat yang belum tahu, jalur-jalur masuk politeknik itu tuh nggak jauh beda sama universitas. Sama-sama yang pertama ada yang pakai rapot, ada ujian tulisnya, sama ujian mandirinya. Yang ketiga, perhatikan perusahaan yang bekerja sama. Jadi guys, beberapa politeknik ada yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Misalnya ada politeknik yang bekerja sama dengan perusahaan Garuda atau perusahaan apapun itu. Kalau misalkan kalian pilih politeknik yang udah bekerja sama dengan suatu perusahaan, itu akan mempermudah kalian ketika kalian kerja nantinya. Kalian nggak perlu ngelamar kerja atau nyari-nyari kerja, karena politeknik kalian udah punya kerjasama dengan suatu perusahaan. Itu mempermudah kalian, dan itu lumayan penting guys. Walaupun nggak semua politeknik bekerja sama dengan suatu perusahaan, mungkin ada beberapa politeknik yang sudah bekerja sama, dan mungkin nggak semua jurusannya bekerja sama. Mahasiswanya ketika mereka lulus bisa langsung kerja di sana. Itu kan enak guys, jadi nggak usah mikir-mikir lagi ke depannya bakalan kerja di mana atau bakal jadi apa. Yang keempat, cek profil para lulusannya. Nah guys, ini yang harus kalian tahu sebelum kalian mendaftar.
Kalau kalian ingin menilai kualitas suatu politeknik, lihat dari lulusan-lulusannya. Politeknik yang berkualitas pastinya kan lulusan-lulusannya itu terserap oleh dunia kerja. Jadi kan harus tahu nih politeknik tersebut rata-rata mahasiswanya bakal bekerja di mana atau jadi apa kayak begitu. Dan kalian juga harus lihat dari jurusan politeknik tersebut. Misalkan politeknik ini jurusannya bagus-bagus dan mahasiswa-mahasiswanya itu banyak yang bekerja di perusahaan ini atau ini gitu. Itu paling penting sih guys, profil lulusannya itu paling penting untuk menilai kualitas politeknik tersebut. Kalian bisa cari di Google atau tanya-tanya sama orang-orang, tanya-tanya dengan yang udah pernah kuliah di situ. Rata-rata tuh lulusannya bakal kerja di mana dan jadi apa kayak gitu. Dan itu bisa sebagai patokan kalian. Oke guys, itu adalah beberapa tips dari gue untuk memilih politeknik. Bagi kalian yang punya rencana nih bakalan melanjutkan pendidikan ke politeknik, pilihlah politeknik yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang baik. So guys, itu beberapa tips dari gue, dan kalau misalkan ada yang salah, gue minta maaf. Dan kalau misalkan ada yang kurang, bisa komen di bawah, tulis saran sama masukan biar selanjutnya gue bakalan bikin video apa dan bakal bahas apa. Boleh komen di bawah. Gitu dulu video dari gue. Jangan lupa nonton video gue yang lain ya. Sampai jumpa, dadah.